tempat ini. Kami haturkan selamat datang. Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana. Keputusan Gubernur sama dengan negara-negara maju yang industrinya berkembang. Ya kita tahu dunia internasional menyorot kita, tapi kita berupaya sekuat tenaga bersama dengan masyarakat, bersama dengan tokoh masyarakat, seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer. Nah, yang paling rawan adalah hutan-hutan yang tidak ada pemiliknya. Pemiliknya negara, pemerintah, sehingga selalu berulang di tempat. Basengat Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya lah, maka pada pagi yang indah ini kita dapat berkumpul bersama-sama hadir pada event yang sangat penting ini. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Gubernur Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes Cornelis MH beserta jajaran Forkompinda SKPD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu Bupati Wali Kota se-Kalimantan Barat, yang sangat saya hormati Ibu Cornelis yang juga selaku Ketua PMI Kalimantan Barat, yang saya hormati Menteri LHK atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PKHL, yaitu Bapak Insinyur Raffles Panjaitan, yang sangat saya hormati Pangdam Tanjung Pura atau yang mewakili Kapolda atau yang mewakili Komandan Lanut, Komandan Lanal, Kepala BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, saudara-saudaraku dari Manggala Akmi, MPA, MPI, Bapak, Ibu, hadirin yang saya muliakan. Kalau tadi Pak Gubernur bilang ke saya semua sudah diborong sama Kepala BPBD, kalau saya melihat ulasan dari Pak Gub, saya tidak perlu berdiri di sini, Pak. Ulasannya Bapak begitu komprehensif, skalanya bukan nasional tetapi internasional, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur adalah sangat strategik, Pak. Di balik kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, Bapak membahas bukan saja dari aspek sosial, tetapi juga politik, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Saya selaku Kepala BNPB atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur yang sudah mengantisipasi kegiatan ini jauh-jauh hari, Pak. Dari mulai pernyataan darurat, lalu pendirian posko, kegiatan di lapangan, istilahnya bahasa Menadonya, Pak, 2 thumbs up, excellent. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gub. Kalimantan Barat. Kalau Pak Gub tadi 7 menit, berarti saya harus kurang dari 7 menit. Tapi dihitungnya mulai sekarang, bukan tadi. Tadi itu pembukaan. Oke. Mari kita lihat pengalaman kita, ya, pembelajaran tentang kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat 10 tahun terakhir, terutama kita lihat pada saat 2015. Kita tahu tadi Pak Gub juga menyampaikan juga bahwa karhutla itu terjadi setiap tahun, berulang. Dan kalau kita cermati, kita amati, daerahnya tidak jauh-jauh dari sana. Mungkin pelakunya juga itu, pemiliknya juga itu. Nah, ini fakta di lapangan. Ini pembelajaran yang kita dapat. Lalu penyebab terjadinya karhutla itu kan karena tadi sudah Pak Gub juga mengulas bahwa masyarakat masih membuka lahan dengan cara bakar. Ya kan? Kalau zaman nenek moyang kita di kampung saya sekarang masih membakar, Pak, membuka lahan. Cuma kalau di sana kan jauh dari mana-mana, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Kalau dulu kita masyarakat tradisional membuka lahan dengan cara bakar, itu kan luasannya tidak terlalu luas seperti sekarang. Tahun 2015 itu 2,4 juta hektar lahan yang terbakar. Kita hanya mampu mengadakan pesawat untuk waterbombing hanya 34. Jadi satu pesawat mengcover berapa ratus ribu hektar.
di mana itu tidak mungkin. Personil yang turun itu sampai dengan 10.000, berarti satu orang harus menjaga sekian ribu hektar. Ya, ini pengalaman masa lalu ya. Nah, sekarang ini lagi kecenderungan ya, bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan bukan saja di Kalimantan dan Sumatera. Kalau Aceh memang masih masuk Sumatera, Kalimantan Barat terjadi kebakaran yang luar biasa di NTT, di Papua, di Sulawesi, di mana-mana Pak. Ini kan lalu kita lihat bahwa dampak asap. Tadi Pak Gub juga menyatakan kalau di gambut ini apinya nggak kelihatan, asapnya di mana-mana. Nah ini makanya judulnya bukan bencana karhutla, tetapi bencana asap akibat karhutla. Kita lihat bahwa dampak asap karhutla itu sudah sangat mengganggu, baik untuk fakta ini ya, dari kehidupan sosial, kerugian ekonomi, ya kan, lalu bandara harus tutup, kerusakan lingkungan, hubungan internasional tadi sudah dielaborasi juga oleh Bapak Gubernur. Dan kita lihat Indonesia dengan kebakaran hutan dan lahan sebagai bangsa yang besar, tiap tahun terjadi kebakaran, terutama tahun 2015 dikatakan Indonesia adalah bangsa yang besar tetapi tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Itu menyangkut masalah reputasi. Pak Gub juga bilang kita dituduh sebagai kontributor CO2. Dia lupa juga bahwa kita kontributor O2, tetapi dunia internasional selalu memojokkan itu. Juga dengan kebakaran hutan dan lahan, bisnis sawit pun terganggu. Ini luar biasa dampaknya ya. Jadi siapa yang rugi? Semua pihak rugi, baik masyarakat, baik pemerintah, semua dirugikan. Nah, kita lihat pembelajaran ekstrim tahun 2015. Mengapa kejadian karhutla sampai terjadi sedemikian dahsyat? Dampaknya pun itu sangat luar biasa. Banyak ribuan orang, ratusan ribu yang menderita ispa pada saat tahun 2015 yang terjadi. Itu di Kalimantan dan Sumatera saja. Lalu sekolah harus tutup, bukan cuma mingguan tapi bulanan. Bayangkan bandara pun tidak oke. Saya lupa kalau Pontianak dulu berapa lama dia harus tutup. Yang sudah jelas itu Pekanbaru 2 bulan Pak, 3 bulan tidak bisa beroperasi. Ya. Oh tidak tutup Pontianak. Ya. Jadi yang saya ingat tuh Jambi, Pekanbaru itu tutup setiap bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya bandara harus tutup, berarti kan transportasi, perdagangan sangat terganggu. Belum lagi bicara masalah kerusakan lingkungan akibat kebakaran. Kalau lingkungan itu rusak, maka pemulihannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun belum lagi fauna, flora. Kerugian ekonomi Pak Gub tahun 2015 itu tercatat sebesar 221 triliun akibat kebakaran. Sehingga itu mengoreksi pertumbuhan ekonomi nasional kita yang sudah dengan susah payah kita bangun. Nah tadi kembali lagi reputasi bangsa gitu kan. Lalu sekarang ini ada kecenderungan juga Singapura sejak kejadian tahun 2015, 2016 dia bikin undang-undang sendiri untuk mengadili pelaku-pelaku pembakaran. Nah ini kedaulatan hukum kita kan terganggu dan kita tidak mengendaki itu. Kita menentang itu. Tentunya kita semua tidak mengendaki itu terjadi. Saya memberikan contoh yang ekstrim. Kejadian ekstrim ini 2015 sama sebelumnya lagi 2009 kalau tidak salah. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kejadian karhutla tahun 2015 bisa terjadi seperti itu? Setelah kita amati, ya, kalau di militer itu Pak, satu yang dihindari adalah pendadakan. Jadi kalau kita menyerang musuh dengan pendadakan, kalau kita dalam konteks pertahanan menghindari pendadakan, pendadakan tidak boleh terjadi. Supaya kita tidak mendadak, kita tidak boleh mendadak, kita melakukan upaya-upaya antisipasi dan pencegahan yang efektif. Nah, terjadi kebakaran hutan menunjukkan bahwa upaya pencegahan itu tidak efektif. Nah, ini pembelajaran yang lalu nih. Lalu kita lihat juga ada faktor cuaca. Di tahun 2015 El Nino begitu kuat. Jadi pertimbangan cuaca harus terus diperhitungkan. Lalu yang berikutnya lagi, kita gagal memadamkan hotspot yang berkembang menjadi fire spot.
Tadi Pak Gub juga sudah bilang bahwa gambut itu hati-hati, jadi harus dipadamkan sedini mungkin. Terus kebakaran juga banyak di atas lahan gambut. Ya, jadi lalu bagaimana di tahun 2016? Itu adalah 2016. Saya coba flashback dari tahun 2015, 2016, lalu baru kita bicara bagaimana untuk menghadapi di tahun 2017. Nah, di tahun 2018 kita masih ingat, saya masih ingat Pak Koridor sempat berbincang-bincang juga dengan Bapak Presiden pada tanggal 18 Januari. Jadi 18 Januari itu saya akan pernah lupa Pak. 18 Januari Presiden mengumpulkan semua kementerian dan lembaga yang terkait, TNI, Polri, seluruh Pemda di Republik ini dikumpulkan, diberikan arahan oleh Bapak Presiden. Arahan yang sangat tegas ya, bahwa kita tidak boleh menawar-nawar lagi, harus melakukan upaya pencegahan sedini mungkin, meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan lain sebagainya, sambil melakukan upaya-upaya komprehensif lain. Nah, yang kita lakukan setelah Presiden memberikan pengarahan, maka seluruh unsur terkait, semua stakeholder merapatkan barisan. Kita memperkuat upaya pencegahan dan penanggalan, melalui sosialisasi patroli. Lalu kita integrasikan semua upaya semua stakeholder, artinya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu masyarakat, dunia usaha. Komando dan pengendalian karhutla kita perkuat. Lalu jauh-jauh hari kita sudah melakukan kesiapsiagaan. Tahun 2016 Pak Gub itu dari awal-awal kita sudah menetapkan keadaan siaga darurat karhutla. Lalu saya lihat juga kecepatan bertindak Pak Gub. Jadi api baru belum sempat besar, diupayakan dipadamkan sedini mungkin. Lalu Gakum juga jelas baik yang dilakukan oleh LHK maupun oleh kepolisian. Kepemimpinan di setingkatan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada desa, ya, juga memainkan peranan yang sangat penting. Tentunya peran TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, relawan, dunia usaha juga sangat menentukan keberhasilan di tahun 2016. Ya. Pemerintah juga mendirikan badan yang bertugas untuk merestorasi gambut, yaitu BRG. Dan BRG ini kan sudah bergiat. Ya. Sambutannya Bapak Presiden yang lalu, kebetulan saya hadir sama-sama dengan Pak Gub, Bapak Presiden mengatakan, oke, BRG sudah menghasilkan, tetapi masih sedikit. Jadi beliau berharap supaya hasil-hasil karya dari BRG ini lebih banyak lagi. Gitu. Lalu intinya pada tahun 2016 kita sudah melakukan upaya yang sangat komprehensif. Hasilnya apa? Ya, kebakaran hutan dan lahan terkendali. Apa indikatornya? Bandara tidak tutup, sekolah tidak terganggu, masyarakat yang menderita ISPA juga tidak ada. Jadi ada indikator-indikatornya. Nah, sekarang di tahun 2017, ya, 2017 kalau saya lihat cuacanya tidak beda jauh dengan 2016. Artinya tidak ada El Nino yang dominan. Ada satu masalah yang di luar kendali manusia, atau kita mengatakan the act of God. Artinya apa? Misalnya terjadi suatu depresi, low depression di sebelah utara. Kalau ini Singapura di sini, lalu Kalimantan ini di sini, ya, Sumatera. Anginnya itu walaupun asapnya sedikit, kalau di sana terjadi tekanan rendah, maka asap ini ditarik ke sana sehingga lewatnya kemana? Celakanya itu lewatnya di Singapura. Singapura itu kalau sudah kena asap sedikit, teriak-teriaknya minta ampun. Jadi ini sudah yang kita hadapi untuk tahun 2017 apa? Yaitu kita melakukan seperti yang lama. Tentunya bagaimana kita melakukan upaya pencegahan. Kita punya success story, kita punya cerita pengalaman keberhasilan. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi mulai dari A sampai Z. Upaya-upaya itu kita lakukan, karena ini kan waktunya tidak boleh lebih dari 40 menit. Jadi saya tidak akan elaborasi itu Pak Gub. Tapi intinya begini, bahwa saya yakin dan percaya bahwa Kalbar ini akan sanggup melakukan upaya pencegahan dengan efektif. Tentunya dengan apa? Dengan kepemimpinan Pak Gub. Tepuk tangan dulu dong. Jadi itu yang paling penting adalah salah satu keberhasilan adalah faktor kepemimpinan. Yang kepemimpinan Pak Gubernur, Bapak-Bapak, Ibu Bupati, Wali Kota, lalu dari TNI, Polri, dari masyarakat, dari dunia usaha. Demikian sambutan saya.
hadir kata Lino Bajuramin Kasuraga, Basenga Kajiwata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terus masih. Ya, silakan Bupati Wali Kota. Selamat permohonan selanjutnya kepala daerah Tanggerang Indonesia menyampaikan sampai nanti yang TNI Polri masuk lagi dari yang Bapak tadi. Kalau kita bicara masalah sumber daya, itu berarti semua peralatan perlengkapan termasuk pembiayaan. Kalau pembiayaan itu sistemnya diambil dari dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di Kementerian Keuangan, ya, jadi atau disebut dengan dana siap pakai tadi. Jadi pemerintah menyiapkan dana itu untuk menjamin bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilaksanakan secara praktis. Bapak Gubernur Kalimantan Barat didampingi oleh Ibu Frederika Cornelis SPD, Ketua